Fakultas MIPA UII ya ini ya, hadir di UII itu sudah 25 tahun. Cukup berkembang dengan pesat ini. Dari 25 tahun sudah ada 7 program studi dari jenjang diploma sampai jenjang master. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillah kita dari keluarga Fakultas MIPA hari ini bisa bincang-bincang dengan pimpinan Fakultas MIPA. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Torik dan saya saat ini diberi amanah menjadi Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni. Saya ditemani dengan Prof. Rianto untuk bincang-bincang seputar Fakultas MIPA. Apa kabar, Prof? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Prof. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar Fakultas MIPA. Mungkin nanti Prof. Rianto bisa menceritakan sejarah tentang Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Mungkin bisa diceritakan, Prof, kira-kira Fakultas MIPA UI itu seperti apa, Prof? Ya, terima kasih Pak Torik dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, generasi muda semua yang semoga dalam keadaan sehat. Amin, amin. Jadi gini, Fakultas MIPA UII ya ini ya, hadir di UII itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Tahun berapa dulu pertama kali? Tahun 1995. Itu pertama kami berdiri itu statistika. Ya. Kemudian karena waktu itu ada beberapa dosen yang menguasai di bidang kimia keahliannya, maka statistik kemudian berdirilah kimia. Dan begitu terus prodi-prodi yang lain berikutnya. Sekarang ada berapa program studi, Prof, di Fakultas MIPA? Sekarang ada 7 program studi. 7. Jadi pertama statistik, kemudian kimia, tahun 98 farmasi, kemudian tahun 2000 itu profesi apoteker, 2014 D3 analisis kimia, kemudian 2014 itu pendidikan kimia, dan yang terakhir ini, yang paling akhir itu program magister kimia tahun 2019. Itu Pak. Jadi cukup berkembang dengan pesat ini. Dari 25 tahun sudah ada 7 program studi dari jenjang diploma sampai jenjang master. Ya. Mungkin ke depan akan coba buka program studi di jenjang yang berikutnya, mungkin S2 dan mungkin meningkatkan sampai level S3 gitu. Betul. Jadi Fakultas MIPA itu berkembangnya itu bisa ke samping ya, bisa ke atas. Ke samping itu berarti bodinya besar. Jadi kita akan membuka S2 statistika ini dalam waktu dekat. Yang sekarang lagi upload dokumen itu program studi magister farmasi. Kemudian setelah itu kita akan membuka S3 kimia, kemudian S1 yang prospek ya di Fakultas MIPA ya. Mungkin bisa aktuaria, bisa bioteknologi begitu ya. Itu saya kira perkembangan yang ke samping, Pak Torik. Kita juga melakukan perkembangan ke atas. Kemudian ke atas itu artinya quality menurut saya ya. Sekarang alhamdulillah akreditasinya sudah 4A ya, 4 program studi. Apa saja itu yang kimia A sekarang dan bahkan akreditasi internasional kan. Kemudian farmasi A ya, program profesi sudah A juga. Kemudian yang baru saja keluar A itu statistik. Yang sudah terakreditasi A itu ada 4. Kalau yang lainnya B ya. Kemudian yang yang akan mengusulkan ini magister. Ya. Sekarang gini, Prof, dengan melihat Fakultas MIPA, kira-kira persepsi masyarakat terhadap belajar ilmu eksak yang punya ilmu di Fakultas MIPA itu seperti apa ya, Prof? Ya, itu menarik itu pertanyaannya ya. Mungkin selama 25 tahun kita berdiri ya, fakultas eksak itu kan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Memanglah masyarakat kita ini masih mengenal suatu profesi itu melekat pada anak-anak misalnya. Apa besok cita-cita ketika besar? Pengen menjadi dokter, pengen menjadi polisi, pengen menjadi tentara, insinyur. Jadi nggak ada orang tua atau anaknya cita-citanya apa? Cita-cita kimiawan. Nggak ada. Kimiawan itu nggak ada. Jadi itu mungkin farmasi lah yang lebih dekat dengan kesehatan ya. Itu memang peminatnya cukup tinggi. Tetapi kalau kimia misalnya statistik itu memang orang tuh nggak mengenal sama sekali ini ilmu ini ketika besok selesai kuliah mau jadi apa. Jangan-jangan ketidaktahuan ini karena memang sebenarnya masyarakat pada umumnya tidak tahu kegunaan ilmu dan mungkin prospek karirnya itu loh, Bro. Ya, betul. Sehingga masyarakat menjadi
bimbang, menjadi tidak mantap untuk memilih jurusan atau prodi-prodi seperti ilmu-ilmu eksak. Kalau menurut Prof Yanto gimana kira-kira meyakinkan kepada masyarakat bahwa ilmu-ilmu eksak ini ya, ilmu-ilmu kayak kimia, ilmu-ilmu yang lain gitu, yang ilmu-ilmu pasti gitu, yang di Fakultas MIPA bisa digandrungi oleh masyarakat itu. Ya, gimana kira-kira? menurut saya begini, Bapak Ibu semua generasi muda ini kan paham ya, ketika kita ini sudah pikiran mindset kita ini sudah terbawa dari kecil ya. Ketika kita ini menjadi lawyer pastilah dihukum, di Fakultas Hukum maksud saya, ini perbankir pasti di perbankan. Lalu di kimia ini mau jadi apa? Maka mindset itu harus diubah. Ya, pikiran terhadap kimia yang selama ini orang kan, oh kuliah kimia besok bisa merakit bom, bisa menjadi teroris handal, bisa membuat narkoba dan seterusnya. Itu kan mindset yang masya Allah itu. Karena itu maka saya sarankan gini Pak Torik, generasi muda ya, terutama orang tua ini, anak-anak yang mau kuliah yang belum menemukan tempat yang terbaik untuk masa depannya, maka kimia, statistik itu menjadi pilihan yang paling baik. Itu saran saya begitu. Jadi, maka gini, tak kenal maka tak sayang. Itu yang mungkin. Tapi kalau dari sisi prospek sebenarnya masih cukup baik ya, sangat baik lah kan. Tapi sangat baik ketika belajar kuliah di jurusan-jurusan ilmu-ilmu pasti seperti ilmu statistika, ilmu kimia ya. Itu prospek karirnya ya memang masih cukup menjanjikan untuk masa depan. Cukup menjanjikan. Jadi kan terus terang saja ya saya sampaikan, orientasi orang tua ya untuk menguliahkan anaknya di suatu tempat itu tujuan pertama sebenarnya bukan ilmu rata-rata. Adalah mencari pekerjaan. Karena dengan pekerjaan rezeki kemudian dia bisa menghidupi keluarga ya kan. Ini saya sampaikan juga ini kepada Bapak Ibu generasi muda semua lah yang ingin, yang tahun 2020 ini belum datang tempat Pak Torek, maka pilihan terbaik kimia. Ya satu hal saja, saya pernah ditelepon orang tua gitu, apakah bisa anak saya ketika kuliah di kimia sains, kimia murni itu bisa nggak bekerja di perusahaan, di industri? Coba bayangkan pertanyaannya seperti itu. Kan di industri itu kan orang-orang rata-rata kan teknik kimia kan. Betul. Saya katakan, Bu, ketika nanti kerja di perusahaan, di industri itu raw material siapa yang akan ngecek, kemudian proses siapa yang akan mengontrol kualitas, kemudian produknya siapa yang akan ngecek. Jadi orang-orang lulusan kimia, analis kayak itu memang prospek pekerjaannya sangat menjanjikan. Masih cukup luar biasa. Ya, terutama sebagai quality control, ya, quality assurance dan seterusnya. Saya kira itu Pak Torik. Saya kira memang ini perlu dipahami dan masyarakat semua sadar bahwa ternyata untuk belajar di Fakultas MIPA, apalagi di Fakultas MIPA UI yang saya kira fasilitasnya cukup lengkap ya Prof. Disediakan fasilitas baik itu fasilitas pembelajaran, fasilitas untuk meningkatkan keterampilan di laboratorium yang cukup luar biasa. Saya kira ini adalah jembatan emas untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Saya kira itu Prof. Ya mungkin sementara itu dulu, nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi pada Prof Rianto atas pencerahannya pada hari ini. Semoga ini juga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa di Fakultas MIPA adalah satu pilihan yang terbaik. Terima kasih dari saya, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.